setelah diterima manufacturing order bagian planning, dia akan menyiapkan perencanaan. Di sini menghitung bahan baku yang dibutuhkan, yaitu melalui proses MRP calculation. Prosesnya adalah pertama menghitung jumlah stok di gudang, kemudian menghitung jumlah order yang masuk, menghitung kebutuhan bahan per standar produk, menghitung deviasi, menghitung total material yang diperlukan, menghitung jumlah material yang perlu dipesan, menghitung on order position, menghitung suggested order. Proses jumlah stok di gudang sedang dihitung, kemudian menghitung jumlah order dan seterusnya. Akan nampak material requirement planning seperti ini untuk suatu order yang dibutuhkan. Perhitungan report, material yang diminta, kemudian bagian QC ini dia juga melakukan suatu kegiatan seperti QA release ini, di mana dia untuk melihat suatu posisi barang di gudang, kemudian rilis untuk finish good sudah sesuai dengan standar atau belum untuk dipersiapkan. Statusnya kalau rilis tinggal diklik, berarti siap untuk diproduksi. Raw material, kemudian print label, print barcode apabila barang sudah jadi dan siap untuk di label barcode. Kemudian barang di bagian produksi setelah menerima manufacturing order, dia akan mengalokasikan material untuk barang tersebut. Di sini ordernya nomor berapa, kemudian produknya apa misalnya, kemudian item apa saja nanti akan dialokasikan di sini. Print pick list akan mencetak pick list. Good receipt note ini adalah ketika bagian gudang menerima suatu barang, dia akan mengecek apakah barang yang diterima dari supplier sesuai dengan permintaan. Sehingga ketika kita klik PO balance di sini akan muncul sisa atau produk yang belum diterima dari order yang telah dikeluarkan. Bagian purchasing, dia akan melakukan suatu proses purchasing order, tanggal kapan, supplier siapa yang akan dibeli, kemudian barang apa yang akan dibeli untuk material. Kemudian begitu juga untuk spare part, format pengisian yang bersama, hanya filenya dibedakan. Pembelian bahan baku, transaksi pembelian atas inventory, pelunasan hutang untuk retor, report ini laporan di bagian pembelian, purchasing per nomor, per tanggal, per supplier, rincian bahan baku, spare part, retur, rekap bahan baku, rekap spare part, hutang,
daftar hutang dan seterusnya. Ini bagian pembelian. Sedangkan bagian warehouse, dia akan mengeluarkan laporan good received note atau barang yang layak untuk diterima, SIP barang yang siap untuk dikeluarkan, work in process barang produksi, SRS atau product yang sample requisition barang yang digunakan sebagai sampel, SRP product returns atau produk yang kembali dari produksi ke bagian gudang, RMR raw material rejection laporan barang dari produksi yang di reject atau kembali ke gudang, PDN product delivery note produk jadi yang siap dikirim, inbound produk yang sudah diterima dari gudang seperti ini, outbound report barang yang sudah barang jadi yang siap dikirim ke customer dan seterusnya. Bagian inventory di sini melakukan beberapa hal seperti daftar inventory, kita lihat di sini daftar inventory, proses edit satu produk, informasi umumnya, kemudian stoknya di gudang, lokasi di mana, purchasing, suppliernya siapa, spesifikasinya seperti apa, alternatif barang kalau misalnya bahan ini mungkin tidak ada, bisa pakai alternatif, catatan, gambar, dan seterusnya. Bagian inventory, apabila kita ingin men-setting suatu bahan dalam format pohon akar seperti ini, produknya apa, materialnya apa, bisa disetting sehingga untuk memudahkan untuk pengecekan. Inventory control, pertama stock tag digunakan untuk stok opnam, kemudian raw material, ada proses entry seperti ini, BBM, bukti barang masuk, juga ada BPK yang format isiannya sama, BPK, laporan untuk raw material terdiri dari penerimaan bahan, pengeluaran bahan, rekapan, posisi stok, kartu stok, mutasi stok, harga rata-rata. Untuk barang jadi, inventory, penerimaan produk, pengeluaran produk yang akhir atau waste, rekap penerimaan, pengeluaran, posisi stok, kartu stok, mutasi, spare part, entry sama seperti tadi, report, penerimaan barang, pengeluaran, rekapan, penerimaan, pengeluaran, posisi stok, kartu stok, dan seterusnya. Maintenance, setting saldo awal untuk material, finishing, goods, dan spare part, setting untuk cost center, setting group, master, barang, dan seterusnya.